Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi Hutan. Bagaimana video yang saya update kemarin sore? Ada dua video. Pertama mungkin tentang galbay di 5 pinjol legal. Habis itu tentang respon WA dan telepon yang akan berujung penjara. Sudah menontonkah? Ya. Kalau yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Kalau yang sudah nonton, sudah layak Anda untuk menonton video ini karena ini kelanjutan dari itu semuanya. Ya, tapi bukan kita membahas soal yang kemarin lagi, tidak. Tapi ini tentang suatu pengalaman galbay di 12 pinjol legal dan ada hubungan juga dengan main trading forex. Ya, hebat banget ini. Antara setan dan iblis dikolaborasi. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Hasilnya ya manusianya akan kalah gitu. Ya, karena setan dan iblis mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa. Ya. Siapa yang akan kalah? Yang akan kalah adalah manusianya. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini, yang baru bergabung di channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Jika Anda rasa channel ini bermanfaat ya, jika dirasa bermanfaat, jika tidak dirasa ini tidak bermanfaat sekali buat Anda, ya sudah Anda cukup nonton aja, hadir aja di sini, sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Dan satu hal lagi saya umumkan juga buat teman-teman semuanya yang ingin konsultasi lebih detail lagi, mungkin ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan Anda klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Anda pas nonton video ini coba scroll ke bawah, ada nama channel Solusi Hutang, ada tombol bergabung, Anda klik aja di situ, nanti ada link dan nomornya juga. Ya, Anda bisa hubungi dan Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp ya. Tapi sebelumnya silahkan. Saya selalu mengintrospeksi diri ataupun saya selalu mengkoreksi mana-mana aja sih video-video ini yang sangat dibutuhkan dari teman-teman. Semoga aja ke depannya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya ya, terutama yang terjebak pinjol. Makanya saya ucapkan selalu terima kasih, dan terima kasih itu menandakan bahwa channel ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Berarti Anda semualah yang menjadikan channel ini luar biasa dan berkembang sampai detik ini. Oke? Ini ada curhatan dari, kita bilang subscriber aja lah ya, tapi saya munculin di layar Anda, pengalaman di dunia perpinjolan. Ya. Ini pengalamannya ini kalau yang bagus-bagusnya silahkan Anda gunakan nanti, yang nggak bagusnya jangan Anda ikuti. Nanti saya juga akan sedikit berkomentar dan teman-teman juga boleh berkomentar di ruang komentar yang telah difasilitasi oleh YouTube. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam Bang Medi. Ini lengkap semua ya. Jadi kapanpun saya membaca email ini semuanya lengkap. Ada pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam pun boleh. Jadi kapan saya membaca email ini nggak peduli, yang penting ucapannya semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala urusan, amin. Saya pun juga mendoakan Anda seperti itu. Salam kenal, saya Dimas, asal Mojokerto, Jawa Timur. Sekitar 1 bulan lalu saya ketemu channel YouTube Bang Medi yang membuat saya mantap untuk galbay dulu saat ini. Berarti 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu berarti kita di awal-awal tahun lah, di awal-awal tahun 2022 berarti ya. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya di dunia perpinjolan. Awalnya saya pinjol cuma pakai akun-akun saja dari tahun 2017. Wow, pemain lama ini. Pemain lama banget. Kalau udah 2017, saya di 2017 itu sedang panik-paniknya itu, sedang stres, hidup entah kayak mana-mana gitu loh. Rasanya mau kemana takut, masih diteror sama pinjol. Saya ingat banget waktu saya pertama terjebak itu di aplikasi apalah ya, pokoknya sejenis ini juga, tapi bukan akun sih. Pembayaran saya lancar sampai bulan Januari lalu saya sudah berhenti bayar. Awalnya cuma satu, nggak kepikiran buat pinjam di tempat lain. Tapi saya kira kita semua pasti mengalami
susahnya awal tahun 2020 karena COVID. Benar, di bulan Maret kita sudah COVID mulai masuk ke Indonesia itu sebenarnya dari Februari ya, tapi di awal Maret 2020 itu sudah ditekan habis-habisan, kita dipres habis-habisan itu. Ya. Memang seperti itu tuh. Habis itu di situ awal mula saya terjebak belasan aplikasi. Karena sempat menganggur kurang lebih 3-4 bulan. Saya punya tanggungan yang setiap bulannya cukup banyak dan tidak ada pemasukan. Saya jalani kurang lebih 2 tahun ini dengan gali lubang tutup lubang. Waduh, gila. Kebayang gak itu? Selama 2 tahun dia gali lubang tutup lubang loh. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah merasa capek sekali. Akhirnya memutuskan untuk galbay. Istri tahu semuanya, saya selalu cerita. Baru sebulan ini galbay dan tahu rasa teroran DC. Ada yang masih tiap jam WA, ada yang sehari sekali. Ada juga yang sekali saja nagihnya. Tapi yang saya khawatirkan sebenarnya kalau DC ke rumah karena saya masih hidup dengan mertua saya. Beban memang ya. Kedatangan debt collector ke rumah ini memang beban yang cukup mengganggu banget dari teman-teman semuanya. Apalagi yang saat ini mungkin sedang bermasalah dengan pinjaman online ya. Kedatangan debt collector ini kayak sesuatu yang menakutkan nih gitu ya. Karena saya nggak tahu lah ya, pikiran Anda menghayalkan seperti apa, saya nggak tahu. Kalau saya dulu di posisi Anda, memang kalau takut karena namanya kita manusia, kita mempunyai yang namanya rasa takut. Tapi terlalu berlebihan ini juga nggak baik loh, karena kita takut terlalu berlebihan dengan keadaan ini, kita akan dipres oleh hidup ini gitu ya. Jadi kalau soal Anda mau sama mertua, tinggalnya nggak sama mertua, atau tinggalnya ngekos atau apa, terserah lah. Yang penting rasa takut yang seperti itu saya berharap dikurangi ya dari teman-teman ya. Karena gini, posisinya memang Anda kan sudah nggak ada uang nih, nggak ada uang dan memang nggak sanggup bayar kan. Bukan ini unsur Anda sengaja, tidak, tapi memang fakta dari sebuah keadaan itu yang mengantarkan Anda untuk tidak bayar. Contoh salah satu yang curhat ini ya, Pak Dimas ini. Dia sudah gali lubang tutup lubang selama 2 tahun loh. Ya. Cuman akhir-akhir ini mungkin kesadaran dia boleh muncul, kalau saya ikutin ini terus, ini sampai kapan ini? Ya. Pasti akan kayak gitu, dan ditambah lagi untuk menggali di tempat lain pun sudah tidak ada kesempatan lagi. Sehingga mau tak mau dia harus galbay. Karena dia juga udah ketemu dengan channel saya selalu mengarahkan daripada gali lubang mendingan gagal bayar. Kalau saya memang seperti itu, daripada Anda menggali ke tempat lain, mendingan Anda nggak usah bayar sama sekali. Daripada utang ini makin banyak dan makin banyak, ya, mendingan Anda akhiri hari ini juga. Berapa yang tergali ya sudah. Kalau Anda terjebak di 5, ya sudah, tahan di 5 ini. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang, ya. Tinggal kita mengusahakan, kan itu sebenarnya, ya. Dan kita balik lagi ke tingkat ketakutan dari Pak Dimas ini. Dia bilangin dia tinggal sama mertua, ya. Ancaman dan kecaman dari DC ini memang tentang kehadiran datang ke rumah ini pertanyaan yang tidak pernah hilang dari dulu. Ini adalah satu sumber ketakutan yang sebenarnya dari si debetur. Ya. Padahal kalau kita sadari, apa? Si debt collector datang ke rumah tujuannya ya juga menagih. Kita hari ini ketidakmampuan kita membayar itu, kan memang uangnya tidak ada gitu loh. Ya. Tapi mungkin dalam hayalan Anda rasa malu, saya rasa malu, gengsi, atau saya nggak tahu lah ya. Tapi sesingkat pemikiran saya membayangkannya Anda itu malu berada di posisi takut itu. Mertua tahu, takut tetangga tahu, mungkin ya yang lainnya ya saya juga nggak tahu lah ya versi apa. Yang jelas semua ketakutan yang Anda alami saat ini itu semua adalah pencitraan hidup dan menandakan bahwa Anda tidak siap dengan keadaan yang ada saat ini. Kalau saya ya, mungkin kita lebih terbuka dengan keadaan seperti ini, kita terima apa adanya. Kalau memang sudah nggak mampu ya sudah, memang nggak mampu. Terserahlah orang lain mau menilai kita apa. Karena di mata orang lain, kesalahan kita selalu ada kok. Ya, walaupun 1000 kebaikan yang kita ciptakan, 1 kesalahan itu yang akan diingat selalu. Itu di hadapan orang lain. Ya. Dan sekarang kita hidup ini bukan tentang orang lain. Ya, orang lain apa? Orang lain cuma mengomentari. Sekarang yang menjalani hidup diri kita sendiri.
Yang berusaha tentang perihnya hidup ini diri kita sendiri. Mau kita susah, mau kita senang, kita yang rasain. Kalau orang lain pasti senang melihat susah, susah melihat senang. Ya, itu kalau di mata orang lain. Jadi kalau kita selalu memikirkan tentang orang lain, bagaimana kalau orang tahu tentang masalah kita, tetangga tahu tentang masalah kita, pemikiran seperti ini nggak akan habisnya. Ya, jadi kita alangkah baiknya kalau saya no comment dengan keadaan seperti ini. Toh memang juga keadaan yang sebenarnya mengantarkan kita. Ya, belum tentu juga orang lain itu lebih bagus daripada kita. Jadi ngapain kita memikirkan mereka? Mendingan kita fokus memikirkan diri kita sendiri. Terserah debt collector mau datang ke rumah, silahkan. Mengunjungin kita ke rumah juga silahkan. Kita nggak peduli tentang hal itu, ya Pak Dimas ya. Walaupun Anda tinggal sama mertua, saya yakin istri Anda pasti mampu untuk menjelaskan, gitu loh, ya. Oke, habis itu Desember 2021 saya juga sempat belajar main trading forex. Tergiur dengan hasil yang saya pikir nantinya bisa saya pakai buat bayar cicilan pinjol. Tapi bukan untung malah buntung. Uang modal 2 juta hilang dan saya mulai stop saat itu juga. Fokus menata hidup lagi dan istri dan 2 anak saya. Oke. Trading forex. Ya. Mungkin bukan Anda aja. Saya sempat tergiur. Waktu itu saya ditawarkan iklan binomo. Dan saya penasaran dengan binomo ini seperti apa. Itu sudah saya upload ke Instagram saya. Saya penasaran dan saya coba download. Ya, saya download aplikasinya. Saya lihat demonya. Saya memang main di akun demo. Itu kan kita tebak-tebakan di posisi itu. Naik. Ya kurang lebih ya seperti itulah ya. Tapi saya rasa itu sudah nggak masuk akal. Contoh gini ya. Kalau saya berpikirnya gini. Biar forex, biar main binomo, biar main togel, terserah. Yang lapak-lapak permainan diciptakan orang maupun game slot, terserah. Ya. Saya beranggapan gini. Orang yang menciptakan suatu program itu, tujuan mereka buat apa? Tujuan mereka awal dulu. Coba dari teman-teman jawab aja dari hati Anda. Tujuan mereka menciptakan permainan ini buat apa? Ya, kayak main forex. Tujuan mereka menciptakan siapa ini penciptanya? Kita nggak tahu lah ya. Yang jelas itu produk keluar. Tujuan mereka menciptakan ini apa? Kalau saya berpikir tujuan mereka menciptakan ini adalah untuk ladang usaha mereka. Untuk mereka mencari uang. Ya. Ciptakan permainan togel untuk mereka juga mencari uang. Dan sekarang kita juga nyemplung ke dalam itu untuk mencari uang. Kira-kira hebatan penciptanya atau hebatan kita? Logika Anda mainin, logika Anda. Ya. Sehingga pada akhirnya saya nggak menerima ini iklan binomo dan sempat saya bilangin saya mau mengambil iklan binomo ini. Waktu itu durasinya cuma 30 detik. Dengan pembayarannya entah kami minta waktu itu sama rekan saya 15 juta per 30 detik atau berapa ya. Mereka nggak sanggup, mereka cuma mau ngasih 500.000 untuk satu iklan itu. Saya nggak mau. Karena saya akan mengarahkan Anda ke suatu jebakan nantinya. Ya, banyak money game itu. Tapi saya menganalisanya seperti itu. Sama kayak ini. Saya misalnya buka juga seperti itulah ya pemikirannya supaya bisa lebih mendeteksi ini benar atau tidak. Yang jelas Anda yang mimpi ingin kaya dadakan, sekarang kan sudah jadi tersangka tuh ya. Si afiliatornya dari Indra Ken ya, mungkin itu Sultan Medan lah ya dibilangin. Dan sekarang kocar-kacir itu semuanya itu. Saya juga tahu semuanya, ada juga orang Sumatera yang siap tiap hari pamer Lamborghini ini segala macam. Anda kalau bilangin melihat saya di 2016, 2017 mungkin tidak masuk akal. Tidak masuk akal gitu loh. Tapi bukan karena saya main money game ataupun binary option atau yang sejenis itulah, bukan saya main itu, tidak. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya bahwa saya pasti bisa gitu loh. Kalau terpuruk, saya juga terpuruk di masa lalu. Ya, tapi saya berusaha untuk bangkit dan saya berusaha untuk mengedukasi Anda. Dan alhamdulillah dari YouTube saya dapat, dari hasil kerja saya juga dapat. Saya tidak berhenti berusaha. Ya, yang jelas kaya dengan instan itu tidak ada. Ya, nggak ada. Yang ada itu Anda malah ditipuin. Makanya saya bilangin, orang menciptakan program binomo itu tujuannya untuk usaha. Anda malah masuk juga ke situ untuk usaha. Dia ciptakan permainan forex untuk usaha mereka supaya orang ikut main ke dalam itu, ikut investasi ke dalam itu. Dan mereka mengambil untung di dalam itu. Dan Anda juga mau investasi ke situ.
rencana Anda juga mau ambil untung. Mungkin lebih hebatan penciptanya daripada kita pemainnya. Ya, itu kurang lebih singkatnya kalau pola pikir saya. Fokus menata hidup lagi untuk anak dan untuk istri dan 2 anak saya. Segitu aja Bang. Terima kasih atas waktunya. Semoga cerita saya bisa dijadikan bahan di channel Bang Medi. Pesan saya untuk teman-teman yang bernasib sama, tetap semangat jalani hidup. Kalian gak sendiri, ada ribuan atau malah jutaan orang di Indonesia juga mengalaminya. Stop pinjol sekarang juga. Saya juga lampirkan list pinjol saya beserta nominalnya. Wassalamualaikum. Ya, dia yang sudah terjebak. Aku laku, kredivo, kata akhirat saya munculin aja lah di situ ya. Ini ada pinjam yuk, ada modal, uang mie, SICash, kredito, dana rupiah, Indodana, beli Julo, totalnya 30.180. Ngeri ya, ngeri banget. Dan pesan dia di sini adalah untuk teman-teman yang bernasib sama, tetap sehat, semangat jalani hidup. Kalian gak sendiri, ada ribuan atau malah jutaan orang di Indonesia yang mengalami stop pinjol sekarang juga. Saya juga lampirin list pinjol saya beserta nominalnya. Wassalamualaikum. Yang saya ambil dari sini cuman yang mau saya komentari. Pertama, tentang gali lubang tutup lubang, itu adalah hal yang salah. Lebih baik Anda gagal bayar daripada Anda gali lubang tutup lubang, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Itu yang bisa saya ambil. Dan habis itu, jangan pernah bermimpi untuk kaya secara instan, apalagi melalui aplikasi-aplikasi yang begitu banyak saat ini. Baik itu dari ada yang nawarin sejenis currency ini segala. Pokoknya banyaklah permainan koin-koin yang gitu, yang era-era digital. Yang penting Anda nggak usah percaya. Mendingan Anda beli jagung, bibit jagung, Anda tanam, tungguin tumbuh. Setelah tumbuh jagungnya Anda petik dan Anda jual, duitnya Anda beliin emas, itu lebih jelas. Ya, kembali ke era lama. Yang namanya berusaha pasti akan membuahkan hasil, tapi tidak ada hasil itu secara instan kalau dari saya. Cuman hati-hati dari teman-teman semuanya, apalagi hampir seluruh orang mempunyai gadget di tangan mereka sendiri, dan itu bisa merugikan kita kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja, dan Anda yang gagal bayar saat ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu